menyatakan kalian itu salah, tapi cuma mengartikan, mengasih pandangan. Tujuannya itu yang patut disembah itu yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Itu aja. Cuma yang saya nggak suka itu gaya manusia itu. Kok bisa menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan? Itu yang saya nggak terima. Masalahnya saya sendiri pernah merasakan masuknya ke alam gaib itu gimana. Sukma raga saya pun semuanya, urat saraf saya pun nggak terasa, hancur semuanya. Suara saya pun nggak bisa kembali ke alam asal. Asalnya saya, logatnya saya nggak bisa. Itu yang saya bingungkan. Kenapa kok manusia menyatakan yang gaib kok bisa dipijak? Yang gaib di sana itu banyak hartanya. Nggak penting mereka itu sesajen manusia. Yang buat manusia itu lupa sama Tuhan itu ialah jin, setan-setan, jelmaan jin yang menyekutukan manusia agar manusia itu masuk ke dalam neraka jahanam. Kan mereka mau cari teman. Jadi ya bagi saya cuma mau kasih pandangan, masukin diri saya ke TikTok itu tujuannya untuk nasihatin teman-teman, tujuannya supaya banyaknya manusia tidak ada yang celaka oleh jin-jin persekutuan dengan hukum-hukum yang mengatasnamakan muslim. Orang betul-betul muslim, dia tahu dengan syariat dengan hakikat hati itu gimana. Hakikat hati itu tujuannya mengucapkan kata-kata kita yang apa kita ucapkan, itu yang kita katakan, itu yang kita jamak, dan itu yang kita yakini. Itu aja kan simpel, nggak ada yang memusingkan kita. Tujuannya itu cuma perbandingan sampean antara yang gaib dan yang nyata. Yang gaib itu orang nyata, yang lamanya bertapa, jelmaannya hilang gaib ke alam sebelah. Itu yang gaib. Perbandingan sama jin itu beda. Jin itu adalah jelmaan manusia yang bisa bersekutu dengan setan. Apalagi manusia yang bisa meritualkan segala sesuatu yang dipuja, dari rumah yang ada kosong sudah berhantu dan tumbuh-tumbuhan yang sudah lama hidupnya itu ada jin-jinnya. Itu dipanggil, dipuja dengan dupa-dupa. Disitulah mereka mengikuti gaya manusia dan meminta sesuatu harta benda dari manusia. Sedangkan yang gaib, yang sudah raib, dia mempunyai tahta dari kerajaannya. Tidak ada mau minta gaya manusia. Percuma minta yang gaib. Dan saya contohkan kepada kalian, apabila orang gaib itu sudah ada punya tahta dan punya kerajaan masing-masing, tidak akan mau masuk ke dalam tubuh manusia, apalagi mengganggu. Contoh aja, sampean kaya mau nggak masuk ke dalam rumah yang miskin jadi budak miskin, mau nggak? Contohnya mau nggak? Nah apalagi Putri Junjung Bui, Ratu Kidul yang disujud-sujudin para manusia, disembah-sembah manusia, mereka masuk ke dalam tubuh manusia mau jadi budak. Bodoh itu, saya nggak percaya. Kenapa jadi saya bilang nggak percaya? Buktinya saya sendiri yang bisa masuk ke alam sebelah, bisa mendapatkan ilmu dari warisan alam sebelah, dari gaib-gaib yang punya ilmu dan punya martabat. Tapi apabila manusia menyatakan dirinya itu bisa masuk ke alam sebelah, mempunyai otak yang pandai, tapi kenyataannya bodoh, itu bohong. Bilang saya bohong. Buktikan apabila mereka itu mempunyai ilmu dari warisan turun-temurun dari kerajaan dimanapun itu, dari Nyai ke Ratu Kidul atau dari keturunan Putri Junjung Bui, mereka punya sejarah, mereka punya ilmu. Buktikan ilmu kalian didapat dari mereka. Buktikan amalan yang kalian punya. Bukan caranya untuk disembah. Itu tidak ada, itu tidak masuk akal bagi saya. Semua itu omong kosong. Jadi bagi kalian yang punya akal, gunakan akal sebaik mungkin. Andaikan kalian orang kaya terkaya di dunia, mau nggak kalian hidup miskin, membantu orang miskin, diperbudak orang miskin, hidup dengan orang miskin, disuruh-suruh orang miskin itu kerja di rumah dia? Sama seperti beliau yang dikatakan Nyai masuk ke tubuh manusia, memicit manusia atau itu memandiin manusia, itu bohong. Saya nyatakan bohong. Ya saya bilang kepada masyarakat yang ada di muka bumi, gunakan akal kalian sebaik mungkin.
Gunakan pikiran kalian sebaik mungkin. Jangan mudah ditipu daya oleh manusia yang menyatakan dirinya itu pandai.